Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran sosiologi di SMA Negeri 2 Klaten. Pada pertemuan ini, saya akan menyajikan materi kelas 10 semester 1. Kita memasuki pada bab yang kedua dengan materi hubungan sosial dalam kajian sosiologi. Kompetensi dasar yang dicapai pada materi ini adalah untuk pengetahuan, siswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami hubungan-hubungan sosial antar individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Untuk KD keterampilan, siswa dapat melakukan kajian, diskusi, dan menyimpulkan fungsi sosiologi dalam memahami berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Kalau kita mempelajari hubungan sosial dalam kajian sosiologi, tentu anak-anak kita harus mempelajari dulu tentang konsep interaksi sosial. Seorang ahli sosiologi Kimball Young dan Raymond W. Marx, dia berpendapat bahwa interaksi sosial ini adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Sejak 300 tahun sebelum Masehi, Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu adalah ion politikon. Artinya, manusia adalah makhluk sosial. Mereka selalu berhubungan dengan orang lain. Sejak dilahirkan, manusia mempunyai naluri untuk hidup bergaul dengan sesamanya, atau dengan istilah gregarious. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa interaksi sosial itu mempelajari hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Apakah harus banyak anak-anak? Tidak. Jadi yang penting jumlah pelaku lebih dari satu orang itu sudah merupakan bagian dari proses interaksi. Yang kedua, adanya komunikasi dua arah antar pelaku. Yang ketiga, ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Yang keempat, ada tujuan tertentu. Jadi, individu itu melakukan interaksi itu karena ada tujuan. Mungkin salah satunya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka kita melakukan sebuah interaksi sosial. Materi berikutnya kita akan membahas tentang syarat interaksi sosial. Ada dua syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Kontak sosial adalah suatu bentuk hubungan antara individu maupun kelompok. Kontak sosial bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Kalau secara verbal, kita bisa berkata-kata, berbincang-bincang, bertegur sapa. Tetapi kalau non-verbal itu misalnya dengan berjabat tangan, bersentuhan, bersinggungan. Kemudian, kontak sosial ada dua, anak.
Yang pertama ada kontak primer, ada kontak sekunder. Kontak primer adalah kontak yang terjadi secara langsung atau berhadapan, tatap muka, atau face to face. Sedangkan kontak sekunder adalah kontak yang terjadi secara tidak langsung atau memerlukan perantara dengan media, alat, maupun dengan bantuan orang ketiga. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau kelompok orang menyampaikan pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Sekarang kita masuk ke materi faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Seseorang atau individu melakukan interaksi dengan orang lain tentu ada faktor-faktornya, Nana. Yang pertama, faktor imitasi adalah kecenderungan seseorang untuk meniru perilaku orang lain. Bisa dalam sikap, tingkah laku, penampilan, maupun gaya hidup. Sedangkan identifikasi adalah merupakan kecenderungan yang ada pada diri individu untuk menjadi identik atau sama persis dengan perilaku orang lain. Sekarang akan kita kasih contoh bedanya imitasi dengan identifikasi. Imitasi biasanya dilakukan oleh anak-anak usia balita. Mereka mulai meniru perilaku orang-orang terdekatnya, misalnya bermain perang-perangan, bermain peran seorang ibu, peran seorang guru, peran seorang dokter misalnya. Itu imitasi, sedangkan identifikasi ini tidak hanya sekedar meniru, tetapi seseorang tuh pengen jadi identik atau sama dengan orang lain. Misalnya, kalau para remaja kan biasanya punya idola ya. Dia akan berperilaku sama persis dengan tokoh idolanya. Baik penampilannya, gayanya, cara berbicara akan sama persis, itu identifikasi. Sedangkan faktor yang ketiga dan empat adalah simpati dan empati. Kita lihat bedanya. Kalau simpati bisa diartikan perhatian seseorang kepada orang lain. Atau kalau di usia remaja bisa diartikan ketertarikan antara pria dan wanita. Tetapi kalau empati adalah perhatian seseorang kepada orang lain secara mendalam atau kejiwaan. Kita akan beri contohnya bedanya. Contoh simpati misalnya, memberikan ucapan selamat saat ulang tahun, memberikan bantuan korban gempa, itu simpati. Sedangkan empati tidak hanya sekedar memberikan ucapan selamat, tetapi orang yang kena empati ini, dia sudah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya, tidak hanya sekedar memberikan ucapan selamat, tetapi dia sudah seolah-olah merasakan seperti yang dirasakan oleh temannya. Itu empati. Sedangkan faktor yang kelima adalah sugesti. Adalah kecenderungan seseorang kena pengaruh orang lain tanpa pikir panjang. Jadi di sini orang yang kena sugesti akan berperilaku, akan bertindak tanpa dipikir-pikir dulu. Misalnya, saudaranya menderita penyakit yang sudah menaun, sudah keluar masuk rumah sakit. Kemudian dia disuruh, sudah nggak usah ke dokter, ke dukun saja. Dia langsung ke dukun, berarti dia kena sugesti. Atau contoh yang lain misalnya, ada promo iklan tentang produk merek tertentu.
kemudian tanpa pikir panjang, dia tertarik langsung membeli. Berarti dia kena sugesti. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Artinya apa, Nak, di sini? Bahwa dalam proses interaksi sosial itu diharapkan tercipta sebuah keteraturan sosial. Keteraturan sosial dalam masyarakat akan tercipta apabila masyarakat mentaati nilai dan norma. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tahapan keteraturan sosial. Kalau kita berbicara tentang tahapan berarti harus urut ya, tidak boleh dibulak-balik. Tahap yang pertama adalah tertib sosial atau social order, yaitu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur yang ditandai setiap individu bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban. Contoh tertib sosial misalnya, membiasakan budaya antri, misalnya membayar pajak, masuk ruangan, dia antri tertib, tidak saling mendahului. Sedangkan tahap yang kedua adalah order, adalah suatu sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui, dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi, individu akan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban. Contoh pelanggaran order misalnya, di jalan raya tidak memakai helm, maka dia diberikan sanksi, berarti ini termasuk pelanggaran order. Yang ketiga adalah keajegan, adalah kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasil dari hubungan antara tindakan, nilai, dan norma sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi keajegan itu adalah suatu keteraturan yang sudah rutinitas dilakukan. Contoh keajegan misalnya, berdoa sebelum makan. Ini keajegan ya, rutinitas ya. Kemudian yang keempat adalah pola. Adalah suatu corak hubungan yang tetap dan ajeg dalam interaksi sosial dan dijadikan model bagi semua anggota masyarakat atau kelompok. Jadi, pola ini adalah suatu bentuk keteraturan sosial yang sudah tinggi tahapannya. Artinya sudah dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah ditinggalkan. Contoh pola misalnya di dalam masyarakat membudayakan budaya musyawarah mufakat dalam pertemuan misalnya. Kemudian membudayakan gotong royong. Jadi inilah 4 tahapan dalam keteraturan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Secara garis besar, ada 2 bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Yang kedua, interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Interaksi yang bersifat asosiatif adalah interaksi yang mengarah pada penyatuan atau integrasi. Ada 4 bentuknya, Nana. Yang pertama ada kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Sedangkan bentuk yang kedua adalah interaksi yang disosiatif, adalah interaksi yang mengarah pada perpecahan atau disintegrasi. Bentuknya ada kompetisi, ada kontraversi, ada pertentangan atau konflik. Sekarang kita akan bahas satu persatu
interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama. Bisa diartikan sebagai suatu kerjasama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama adalah ada kerukunan, ada bargaining. Bargaining itu adalah pertukaran barang dan jasa. Yang ketiga ada koalisi. Apa koalisi? Kerjasama antar parpol atau antar organisasi untuk memenangkan sebuah pilihan. Sedangkan kooptasi ini kerjasama suatu organisasi untuk menunjuk figur seorang pimpinan. Sedangkan yang joint venture adalah kerjasama patungan atau proyek-proyek besar. Sekarang kita bahas yang kedua adalah tentang akomodasi. Bisa diartikan suatu bentuk penyelesaian konflik secara damai tanpa menghancurkan pihak lawan. Di sini ada beberapa bentuknya. Yang pertama adalah kompromi. Suatu bentuk penyelesaian konflik dengan cara mempertemukan antara kedua belah pihak yang bertikai untuk mengurangi tuntutan. Sedangkan bentuk yang kedua adalah konsiliasi. Suatu bentuk penyelesaian konflik dengan bantuan lembaga-lembaga. Yang ketiga adalah mediasi. Di sini suatu bentuk penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga. Namun pihak ketiga hanya netral atau sebagai penengah saja. Yang keempat adalah arbitrasi. Suatu bentuk penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga. Namun pihak ketiga di sini kedudukannya kuat karena harus membuat keputusan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bertikai. Jadi, kalau mediasi dan arbitrasi ini memang keduanya sama-sama menghadirkan pihak ketiga. Cuma bedanya, kalau mediasi ini pihak ketiga netral, tapi kalau arbitrasi di sini pihak ketiga akan membuat keputusan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bertikai. Bentuk yang berikutnya adalah adjudikasi. Suatu bentuk penyelesaian konflik sampai ke tingkat pengadilan. Jadi sudah sampai ke ranah hukum. Sedangkan stalemate adalah suatu bentuk penyelesaian konflik membiarkan konflik itu berhenti dengan sendirinya. Biasanya stalemate ini untuk bentuk-bentuk konflik atau pertentangan yang keduanya sama-sama kuat misalnya. Yang berikutnya adalah gencatan senjata, yaitu penarikan pasukan perang untuk merawat yang luka-luka. Sedangkan bentuk berikutnya adalah coercion, adalah suatu bentuk penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan atau paksaan. Bentuk asosiatif yang ketiga adalah akulturasi. Sedangkan yang keempat adalah asimilasi. Sekarang kita akan ketahui apa beda akulturasi dengan asimilasi. Kalau akulturasi adalah bercampurnya dua unsur budaya pribumi dan asing, berbaur lambat laun, namun ciri khas masing-masing budaya masih mengakar kuat dan menghasilkan budaya baru. Sedangkan asimilasi adalah bercampurnya dua unsur budaya, pribumi dan asing berbaur lambat laun, namun ciri khas masing-masing budaya sudah menghilang dan menghasilkan budaya baru. Kalau kita lihat persamaannya,
kalau akulturasi dan asimilasi ini kedua-duanya sama-sama bercampurnya dua unsur budaya. Kemudian keduanya juga sama-sama menghasilkan budaya baru. Bedanya, kalau akulturasi ini, ciri khas masing-masing budaya masih mengakar kuat, sedangkan asimilasi di sini, ciri khas masing-masing budaya sudah menghilang. Berikutnya, kita akan bahas interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Kata disosiatif berarti mengarah pada perpecahan atau disintegrasi. Kalau yang tadi asosiatif itu penyatuan, kalau disosiatif itu mengarah pada perpecahan. Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah persaingan atau competition. Yang kedua adalah kontraversi atau contravention. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Persaingan adalah suatu bentuk proses sosial di mana individu atau orang perorangan dalam mencapai tujuannya dengan cara damai tanpa menghancurkan pihak lawan atau tanpa kekerasan. Misalnya, persaingan dalam berprestasi, bersaing dalam pertandingan sepak bola, itu namanya kompetisi. Sedangkan yang kedua adalah kontraversi. Kontraversi adalah suatu bentuk proses sosial di antara persaingan dan pertentangan. Jadi, kontraversi ini di tengah-tengah antara persaingan dan pertentangan. Berarti merupakan gejolak-gejolak yang masih terpendam dalam hati. Misalnya rasa kecewa, tidak puas, emosi tapi masih terpendam. Itu kontraversi. Sedangkan yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Tadi, kalau persaingan itu dengan cara damai, tapi di sini kalau pertentangan itu merupakan suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok orang dalam mencapai tujuannya dengan cara menghancurkan pihak lawan, baik disertai dengan ancaman maupun kekerasan. Misalnya, pertentangan atau konflik antar agama, konflik antara buruh dengan majikan, konflik ras, konflik etnis. Nah, inilah anak-anak bentuk interaksi yang bersifat disosiatif. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri, hanya kita sampaikan garis-garis besar pokok atau materi esensial pokok. Untuk pengembangannya, anak-anak bisa mempelajari modul atau LKS yang kalian miliki. Dan apabila dalam belajar kalian mengalami kesulitan, anak-anak, kalian bisa bertanya, bisa kita buat diskusi lewat grup WhatsApp kelas kita masing-masing. Akhir kata, selamat belajar. Mudah-mudahan kalian sukses untuk bisa belajar sosiologi. Kita tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus dalam mapel sosiologi tanpa belajar. Semakin sering kita membaca, semakin setia ingatan kita, sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.